udah sampai di mana nih belajarnya? Video kali ini aku akan membahas tentang tips-tips dalam menghadapi ujian UKOM. Nah, di sini buat teman-teman yang baru mau ujian UKOM, di sini saya akan menjelaskan 6 tips supaya dalam melakukan ujian UKOM itu langsung lulus. Oke? Apa aja itu? Yang pertama yaitu kalian harus belajarnya itu dari sekarang. Buat teman-teman yang baru mau ujian itu jangan anggap sepele karena UKOM ini meskipun dia sudah memang kita pelajari pas kuliah gitu kan, selama kita 3 tahun kuliah ya untuk D3 kebidanan itu mungkin nggak beranggapan kalau UKOM itu gampang. Memang sih itu sudah kita pelajari, tapi di sini kita harus belajar. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ujian itu harus belajarnya itu dari sekarang. Jadi yang pertama adalah belajar dari sekarang. Jadi jangan sampai nanti kamu 1 minggu sebelum mau ujian baru belajar, 3 hari sebelum ujian baru belajar, atau lebih parahnya lagi 1 hari sebelum ujian baru belajar. Itu nggak boleh ya. Itu berarti nanti belajar kalian nggak maksimal dan kemudian nanti kalian pas ujian nggak lolos deh, nggak kompeten. Padahal kan sekarang ini harus dan sudah menjadi persyaratan ketika sudah menyelesaikan kuliah itu harus uji kompetensi atau harus melakukan ujian. Oke. Yang kedua itu buatlah jadwal belajar yang konsisten. Nah, di sini perlu aku tekankan kalau misalnya kita mau belajar itu jangan hanya hari ini belajar, besok nggak belajar, itu jangan. Jadi teman-teman wajib membuat waktu yang konsisten. Misalnya dalam sehari buat waktunya itu tuh 2 jam gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sibuk bekerja, ya paling enggak malamnya gitu 2 jam dikasih waktu untuk belajar, atau enggak pagi-pagi atau enggak subuh-subuh gitu, tergantung manajemen waktu teman-teman semua kapan sih waktu yang tepat. Intinya di sini dalam sehari itu berikan waktumu untuk belajar, jadi konsisten dalam belajar. Yang ketiga yaitu buat catatan. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman semua yang sedang belajar untuk persiapan UKOM. Buat teman-teman yang sedang belajar UKOM, bisa dibuat catatan kecil, bisa di dalam bentuk buku atau sekarang mungkin bisa ditaruh di handphone. Nah, misalnya kita belajar hari ini tentang apa, mungkin saja kan misalnya besok atau lusa kita tuh udah lupa, bisa tuh lihat-lihat kembali lagi apa aja yang udah kita catat. Di sini makanya penting untuk membuat catatan, gak usah bolak-balik lagi. Misalnya kita tadi nonton video di YouTube atau kita baca di buku, kalau misalnya tadi kita nggak buat catatan kan kita capek lagi bolak-balik kan. Jadi di sini penting sekali untuk membuat catatan. Oke? Tadi yang pertama sudah belajar sekarang, yang kedua tadi belajarnya itu buat waktu yang konsisten, yang ketiga tadi buat catatan, yang keempat adalah sering latihan. Nah, itu dia yang paling penting, yaitu sering latihan. Buat teman-teman yang belum pernah ujian UKOM mungkin bingung kan, harus pelajaran dari mana sih? Gak usah bingung teman-teman, karena sekarang ini tuh udah banyak sekali tempat kita belajar. Di YouTube ada, di buku ada, bahkan sekarang bimbel-bimbel online juga banyak sekali. Tergantung teman-teman memilihnya tuh yang mana yang paling pas untuk teman-teman semua. Jadi di sini perbanyak latihan. Semakin banyak kita latihan, semakin juga kita pasti terlatih. Jadi di sini teman-teman aku sarankan untuk sering-sering latihan, baik itu hanya untuk beberapa soal atau 10 soal atau mungkin bahkan 100 soal. Yang penting sering-sering latihan. Sering-sering latihan, nanti teman-teman semua bakalan terbiasa dengan soal-soal yang akan diujiankan pada saat itu. Oke. Yang berikutnya, yang kelima yaitu evaluasi. Nah, di sini penting sekali untuk mengevaluasi belajar teman-teman semua. Misalnya ya, hari Senin, Selasa atau Rabu belajar tentang kehamilan, hari Kamis, Jumat tentang LKB, tentang nifas, tentang neonatus, terserah lah. Pokoknya dalam seminggu itu teman-teman bisa semua membagi-bagi hari ini belajar apa, besok belajar apa. Kemudian dalam sekali seminggu itu teman-teman boleh mengevaluasi. Misalnya kalau misalnya hari ini sudah belajar, besok belajar, hari Minggunya misalnya teman-teman evaluasi, kalian tuh apa ujian gitu loh, kalian tes, kalian evaluasi di bagian mana sih kira-kira aku yang kurang gitu. Misalnya, oh ternyata aku tuh kurangnya di bagian KB. Nah, minggu depannya kan bisa diperbaiki tuh.
Jadi di sini penting untuk mengevaluasi udah sejauh mana pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan bisa tahu di bagian-bagian mana sih gitu, maksudnya kurangnya tuh di bagian ini, di bagian itu gitu. Jadi itu pentingnya untuk melakukan evaluasi, bisa sekali seminggu atau enggak 2 kali seminggu, terserah teman-teman semua bagusnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa, penting. Nah, untuk teman-teman yang sudah berusaha, udah belajar, jangan lupa untuk tetap berdoa, karena kita tahu kan segala sesuatunya itu tuh uh, ada Tuhan yang menentukan. Jadi dengan kita berdoa, kita sudah memohon kepada Tuhan, kita meminta petunjuk supaya dilancarkan, dimudahkan ujiannya. Oke teman-teman, mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan, beberapa tips-tips dalam menghadapi uji kompetensi atau UKOM. Nah, semoga tadi tips-tips yang aku kasih itu bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa juga dipraktikkan, karena aku sendiri sudah melakukannya dan puji Tuhan sekali ujian itu tuh menang. Nah, semoga teman-teman semua yang sedang mau UKOM semuanya lulus, amin. Dan semuanya yang nonton video ini tuh khususnya semuanya bakalan dimudahkan, nanti soal-soalnya itu tuh bakalan gampang kalau teman-teman semua melakukan tips-tips yang udah pasti. Oke, kalau kalian suka video aku jangan lupa dikasih like-nya, dikasih komentar di bawah, dan jangan lupa di share, di subscribe, dan bunyikan tanda notifikasi supaya nanti nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, dadah.